Oke, apa kabar? Langsung aja ya guys, ini general reading buat bulan November ini. Ini ada grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Tolong tenangin pikiran kalian dulu, just relax dan pilih melalui intuisi kalian ya. Mohon diingat kembali kalau ini cuma general reading, jadi ambil apa yang resonate. Dan silakan pilih kepal yang lain kalau memang ada beberapa yang gak resonate ya. Gak apa-apa, sometimes it happen. Saya juga mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya guys, karena seperti biasa saya akan ngomong apa adanya di sini. So aku harap enjoy dan ini ngebantu kalian. Bye bye, I see you in your group. Bye bye, high five. Oke, halo, apa kabar? Sudah siap ya guys ya? Ini aku langsung aja. Pertama kali apa yang aku rasa energi kalian di grup pertama ini langsung kayak wow sih. Entah kenapa aku ngelihatnya di bulan November ini kalian akan ngalamin banyak perubahan guys. Perubahan yang mudah-mudahan ini lebih ke arah positif sih. Ini yang kayaknya saya ngelihatnya kayak kalian setelah melalui bulan ini kalian ngerasa, dan ketika ngelihat balik ya sebelum-sebelumnya foto-foto lama kamu atau kayak gimana, kamu bakal ngerasa ini bukan aku. Entah kenapa ya guys, ini saya ngeliatnya di bulan ini kamu tuh udah sadar akan kemampuan kamu sadar akan potensi diri kamu sadar apa yang kamu mau dan apa yang kamu gak mau. Kamu sadar, banyak kesadaran di sini dan banyak rasa kayak aku udah cukup ngikutin omongan orang, aku udah cukup nyenengin orang lain. Karena kamu tahu banyak beberapa kali, mungkin mohon maaf saya ngomong begini, tapi hampir dalam seumur hidup kamu gitu ya, kamu selalu berusaha nyenengin orang lain. Dan walaupun ada rasa dimana feeling kamu, insting kamu bilang ini bukan buat kamu, tapi tetap kamu lakuin demi orang lain. Terutama entah kenapa saya ngeliatnya banyak peran keluarga yang cukup besar, atau orang-orang terdekat, nggak harus keluarga, tapi mungkin keluarga atau teman-teman yang banyak mempengaruhi diri kamu. Sampai saya ngeliatnya ya guys, ini sorry, kayak kamu kehilangan jati diri kamu sendiri. Itu yang saya ngeliatnya di diri kamu. Dan entah kenapa saya ngeliatnya di bulan ini ya guys, terutama di bulan ini kamu bakal ngalami banyak perubahan sih. Kamu bakal ngeliat banyak orang. Aku nggak tahu kenapa ini badanku merinding semua. So aku ngerasa ini perubahan yang benar-benar ngubah diri kamu. Jadi kamu melihat orang bukan dengan ekspektasi apa yang kamu harapkan. Contoh misalnya ketika ada pasangan kamu, ada sahabat lama kamu, ada orang tua, keluarga, semuanya. Kamu ngelihat mereka bukan dari kacamata yang indah lagi, kacamata mawar istilahnya. Apa bahasa Inggrisnya? Kayak rose colored glasses, in a way that kamu melihat mereka dengan nanti mereka akan berubah kok, nanti mereka akan lebih respect sama aku. Kamu ngelihat mereka sekarang dengan apa adanya. Kamu gak mau buat apa ya istilahnya, kayak harapan kalau mereka bakal berubah melihat kamu gak mau lagi ngomong ke diri kamu sendiri kalau orang bisa berubah. Kamu gak mau ngomong banyak kayak nanti dia juga jadi baik kok, nanti dia juga bisa menghargai usahaku kok. Enggak, saya ngeliatnya ini enggak lagi guys. Aku nggak tahu apa yang terjadi, cuman ada rasa dimana kamu udah mau berubah dan melihat orang dari diri mereka, kenyataannya apa gitu loh. Jadi apa yang orang tunjukin ke diri kamu, itulah yang kamu lihat. Dan oleh sebab itu saya ngeliatnya ya guys ya, ini gak akan bulan ini perjalanannya gak akan mudah. Dan saya ngeliatnya kamu akan lebih banyak kayak meninggalkan cara-caramu yang lama. Kamu banyak meninggalkan, tanda kutip meninggalkan ini dalam arti ketika kamu udah orang, teman-teman lama kamu, sahabat kamu, orang-orang tersayang kamu yang kamu kira baik gitu ya, kamu akan tinggalin mereka. Kamu mungkin sama mereka secara fisik, tapi tanda kutip secara emotionally mungkin kamu gak terlalu invest lagi sama mereka. Makanya saya ngeliatnya perubahan ini akan cukup drastis ya guys, karena kamu
akan sadar apa yang memang baik untuk kamu, apa yang memang apa dan siapa yang mendukung kamu, yang selalu hadir di samping kamu, dan siapa yang hanya ada ketika seneng-seneng aja. Makanya di sini saya lihatnya banyak perkataan di mana aku kira kamu mau sama aku dalam suka dan duka. Ternyata kamu hanya mau sama aku ketika suka-suka aja gitu loh. Makanya kamu akan ngelihat pergaulan kamu, lingkungan sosial kamu, bahkan mohon maaf keluarga kamu sendiri, teman-teman deket kamu sendiri. Kamu akan sadar mereka itu kayak gimana aslinya. Dan mungkin memang kamu masih sama dia, tadi saya bilang secara fisik, tapi secara mentally, emotionally, kamu bakal meninggalkan banyak orang di sini. Saya ngeliatnya begitu, dan aku ingin kamu ambil nafas ya guys, take time to breathe out, karena aku ngeliatnya ini perjalanan di bulan ini nggak mudah. Mudah-mudahan sih ya mudah lah ya, cuman saya ngeliatnya nggak akan gampang, nggak akan segampang itu ketika kamu meninggalkan hal yang lama. Perubahan itu terjadi untuk hal yang lebih baik, tapi perubahan itu biasanya nggak nyaman, perubahan itu biasanya akan menyakiti, tapi di saat perubahan inilah kamu bisa melihat apa yang sebenarnya ada, kenyataan apa yang ada, dan saya ngeliatnya akan banyak banget kejelasan akan semua yang mungkin selama ini kamu pertanyakan guys. Terutama mungkin ada suatu situasi, mungkin dalam hal karir kamu, pendidikan kamu, dalam lingkup profesional gitu ya. Saya ingatnya kamu bakal banyak melihat kejelasan. Mungkin selama ini teman-teman kerja kamu itu kayak ada banyak yang sikut menyikut, atau mungkin teman-teman kuliah kamu, bangku sekolah kamu yang lebih ke kayak ini orang kenapa ya gitu ya. Jadi akan banyak kejelasan di sini, dan juga dalam personal life kamu. Ini saya ngeliatnya ya guys, entah kenapa bisa jadi orang yang selalu kamu percaya itu ternyata bisa jadi loh ya. Beberapa orang yang kamu percaya ternyata malah main di belakang kamu. Itu jadi ketika kamu mengalami perubahan ini ya guys, aku ngelihatnya kamu bakal kayak hampir menyerah, tapi aku mau bilang kepada kamu kalau ini adalah proses yang harus kamu lewati. Dan by the way guys, ketika kamu udah lelah melihat ini semua, ketika kamu ngerasa kok nggak ada habis-habisnya, tapi kamu akan ngelihat orang apa adanya di sini. Dan menurutku ini adalah suatu berkat sih, suatu hadiah tersembunyi, istilahnya kayak treasure hunt, dimana kamu selalu mencari tahu dan akhirnya kamu bener-bener tahu gimana mereka yang sebenarnya, tanda kutip, wujud aslinya. Mohon maaf ketika saya bilang ada serigala berbulu domba gitu ya, kamu akan ngelihat diri mereka sebenarnya kalau mereka serigala, dan kamu gak akan berharap lagi mereka akan menjadi sebuah domba, istilahnya kayak gitu bahasanya. Dan ketika kamu lelah, aku harap banget kamu bisa berserah. Berserah bukan berarti pasrah, karena saya yakin banget bagi grup pertama kamu adalah pejuang di sini, kamu adalah warrior, kamu adalah pejuang kehidupan istilahnya, dan kamu tahu apa yang kamu mau. Tapi selama ini banyak sekali omongan-omongan orang yang selalu berusaha untuk mempengaruhi kamu, sampai akhirnya kamu rela nggak ngikutin apa yang kamu mau, walaupun kamu udah tahu ada yang nggak benar di sini, tapi kamu berusaha ngikutin mereka terus, sampai akhirnya kejelasan semua akan terjadi. Dan aku pengen ngomong kalau memang misalnya kamu ada kekesalan, kemarahan terjadi di bulan ini, atau kekecewaan, aku yakin, aku percaya, mudah-mudahan kamu bisa ngelewatin ini semua, dan semuanya pasti ada solusinya guys, gitu ya. Dan tolong perubahan ini jangan dilawan ya, karena banyak hal terjadi ketika kayak The Tower gini ya, banyak hal terjadi ketika semuanya runtuh, itu akan bangun dengan fondasi yang lebih kuat lagi. Dan ini yang akan membuat kamu, dari awal saya bilang, ini akan membuat kamu ngelihat kalau sebelumnya memang kehidupanku kayak gini loh, dan kamu akan ngelihat balik, kamu gak percaya kalau itu dulu diri aku kayak gini. Dan itu yang akan mengubah semuanya, dengan pola pikir yang berbeda, dengan
pendekatan yang berbeda, dan kamu akan menarik orang-orang yang mudah-mudahan jauh lebih baik dan bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik lagi. Itu pesannya. Aku langsung aja ya guys ya, aku buka kata-kata yang keluar dari mulut kamu menjadi realita kamu. Terus juga by the way, sorry, aku mau bahas tentang keuangan. Saya ngeliatnya di bulan November ini kamu bakal ngejar banyak project-project atau pendidikan kamu yang sebelumnya mungkin agak keteteran, jadi keuangan bisa lebih lancar, tapi kamu harus berusaha lebih keras lagi. Saya ngeliatnya sih gitu. Terus juga untuk kesehatan, hati-hati dengan ketika kamu overload ya, mungkin dalam ada stres, ada banyak pikiran, hati-hati aja tentang kesehatannya. Dan mudah-mudahan bisa tidur nyenyak ya guys. Itu yang aku ngeliatnya yang paling agak menonjol sih di bulan November ini. Terus juga coba lihat di cermin apa yang kamu suka dengan siapa, apa kamu suka dengan siapa yang menatapmu. Makanya saya ngeliat perubahannya banyak banget ini. Terus juga jawaban dan respon orang lain akan selalu berubah, tapi tolong jangan biarkan ini mengubah diri kamu. Nah jadi makanya aku ngeliatnya, aku harap kamu suka dengan ini. Tapi apapun yang terjadi guys, ketika kamu udah lelah banget, titik jenuh istilahnya, berserah ya. Karena banyak hal itu gak bisa kita kontrol, makanya kita berserah sama yang di atas. Mudah-mudahan semuanya bisa terlewati. Cuman aku yakin sekali lagi, grup pertama kamu adalah pejuang sih. Dan seorang yang pejuang berat itu ya, pejuang dengan kekuatan yang gede gitu ya, pasti tanggung jawabnya besar. Karena yang di atas tahu kekuatan kamu besar dan kamu mampu ngelaluin ini semua. Dan aku juga yakin rewardnya, berkatnya itu besar juga. Diaminin ya. Amin. So, aku harap ini ngebantu. So, thank you so much ya guys. Bye-bye. High five. Oke, grup 2 ini aku mau ngomong dulu ya guys. Waktu aku shuffle banyak banget kartu yang mau keluar. Jadi please be patient with me ya. Aku bakal ngomong satu-satu hal. Dan aku juga, kita ada soulmate, jadi aku sengaja kita keluarin kartu romance angelnya di sini. Cuman aku mau ngomong gini guys. Aku ngelihatnya kamu adalah orang yang kayak udah ngalamin jatuh bangun kehidupan. Dan entah kenapa aku ngerasa kamu tuh orang yang mandiri banget. Dalam arti kayak gini, ada alasan kenapa kamu bilang aku misalnya udah ngelakuin sesuatu hal, kamu bilang ke diri kamu, udah aku lakuin apapun itu sendirian aja, aku bisa sendiri. Kamu mandiri, kamu independen, kamu tahu apa yang kamu mau. Dan alasan kenapa kamu, mohon maaf ya, ini aku ngeliatnya ada alasan dimana kamu gak mau minta tolong bantuan orang, atau gak mau tanda kutip kayak bergantung dengan orang lain. Itu alasannya karena kamu udah sering dikecewain. Itu aku ngeliatnya sih kayak gitu. Jadi dimana mungkin karena udah kebiasa sendiri, kebiasa semuanya kamu berharap, kamu bergantung dengan diri kamu sendiri. Dan ini yang ngebuat kamu tuh bener-bener mandiri guys. Itu yang aku ngeliatnya di diri kamu. Nah di bulan November ini ya, ini anehnya, mungkin kamu ngerasa ini aneh banget, kamu malah dipesenin gitu ya untuk bisa meminta bantuan dari orang lain. Malah kayak saya ngeliatnya sih, dari banyak kartu di sini kita ada Three of Cups, kita ada soulmate, kita ada Six of Wands, dan semuanya sampai ada you are not alone ya. Ini malah diminta supaya kamu bisa ngebuka diri kamu, ngebuka diri, ngebuka hati, ngebuka pikiran untuk bisa nerima bantuan, nerima orang, membuka gitu loh. Jadi kayak welcome sesuatu yang baru di kehidupan kamu, yang malah kamu berpikir ini kayaknya nggak kayak biasanya gitu loh. Dan mungkin ada di saat dimana kamu ngerasa, aku kayak ngerasa lemah dengan diri kamu yang, mohon maaf, kayak bergantung dengan orang lain di pikiran kamu. Tapi bagi orang lain kamu adalah sosok orang yang kuat. Dan hanya karena kamu meminta bantuan bukan berarti kamu lemah gitu ya. Dan orang malah ingin kamu supaya bisa lebih kooperatif, bisa meminta bantuan. Kalau memang kamu udah kalau memang sudah terlalu banyak yang kamu urusin, yang kamu pegang,
di bulan ini guys, tolong minta bantuan ya. Dan kalau memang orang menawarkan banyak hal kepada kamu, menawarkan dalam bentuk bantuan, kesempatan, energi, saran, atau apapun itu, tolong diterima, tolong disambut, karena aku ngelihatnya kan ada sesuatu yang baru di kehidupan kamu, terutama dalam hal kemungkinan ini bisa jadi kesempatan bekerja bersama-sama dengan orang lain. Dan ini kesempatannya menurutku, aku ngelihatnya ini adalah sesuatu yang kamu inginkan sudah lama, dimana mungkin yang tadi saya bilang sebelumnya, kamu sering dikecewakan orang ketika kamu mau bersandar, ketika kamu mau bergantung, ketika kamu istilahnya meminta sedikit pertolongan, tapi akhirnya akan ada seseorang di sini, seseorang mungkin dari keluarga kamu sendiri atau sahabat kamu atau orang baru atau teman kamu gitu ya, ambil apa yang menurut situasi kamu di sini, dan orang ini akan ngebantu kamu juga. Saya ngeliatnya orangnya nggak akan tanggung-tanggung membantu kamu, karena dia ngelihat kamu adalah sosok yang tangguh, dan dia mau meyakinkan kamu kalau kamu bisa melakukan ini semuanya, dalam arti mencapai impian kamu, mau melakukan sesuatu, nanti pekerjaan nanti dia bantu, semuanya dia bantu. Ini orang yang tadi saya bilang orangnya nggak tanggung-tanggung ya guys, jadi kalau udah ngebantu itu sampai tuntas, dan dia pengen banget kamu sukses. Ini aku ngeliatnya sih kayak gitu. Dan kemungkinan ini bisa jadi jodoh kamu, tanda kutip jodoh kamu. Ini aku buka kartunya ya. Kita ada let your friends help you, sama calling your soulmate. Jadi kemungkinan ini adalah orang yang kamu udah tunggu-tunggu banget, sosok orang yang memang istilahnya membantu tanpa mengharapkan sesuatu kembali. Dan ketika kamu bertemu dia, atau mungkin emang udah ketemu, ketika kalian berhubungan itu aku ngerasa kayaknya apa ya, ini doa, atau kamu doa bertemu akan seseorang yang seperti ini. Saya ngeliatnya sih kayak gitu. Dan juga saya ngeliatnya dia nggak akan mengejudge kamu seperti orang-orang lain yang akan ngejudge, oh kalau kamu minta bantuan itu artinya lemah. Nggak, malah dia seneng banget. Dan ada perkataan di mana, saya tahu kamu bisa ngelakuin ini semuanya sendiri, tapi akankah lebih asik banget, akan lebih fun ketika dilakukan bersama-sama. Nah itu konsep yang saya ngeliat banget di bulan November ini, terutama buat kamu yang udah lama banget bergantung dengan diri kamu sendiri, yang udah ngerasa aduh aku nggak mau deh ngarepin orang lain karena ujung-ujungnya akan dikecewain. Jangan taruh harapan kepada orang lain, tapi cukup meminta bantuan aja, dan buka hati kamu, buka tangan kamu kalau memang orang lain menawarkan bantuan. Gak perlu kita naruh harapan guys, taruh harapan dengan diri kita sendiri aja udah lebih dari cukup sih, menurutku kayak gitu. Cuman aku ngelihatnya ini orang tuh apa ya, kayak orang atau situasi ini, mungkin keluarga kamu sendiri ini yang ngebuat apa ya, semua beban, semua masalah itu terasa lebih ringan ketika kamu menjalaninya, karena orang ini akan berusaha selalu ada di samping kamu. Saya ngeliatnya kayak gitu. Dan ketika kamu kesusahan, ketika kamu membutuhkan bantuan, atau memang hanya ingin mengobrol dengan dia, semuanya baik-baik aja, kamu butuh sosok teman gitu lah, kayak companionship, pendamping. Dia kan selalu ada buat kamu dalam suka maupun duka. Ini yang saya ngeliatnya. Dan mungkin kemungkinan ya guys, bisa jadi kamu udah tahu orang ini sebelumnya, dan kemungkinan di bulan ini apa ya, situasi yang baru akan terjadi antara hubungan dengan kamu dan dia. Mungkin sebelumnya sebelumnya terjadi sesuatu hal yang membuat kalian gak deket lagi, tapi di bulan ini saya ngeliatnya ada kedekatan yang baru antara kamu dan dia. Saya ngeliatnya sih kayak gitu. Atau juga ini bisa jadi yang namanya TTM ya, teman tapi mesra gitu ya. Jadi awalnya dari teman, lama kelamaan timbul deh perasaan-perasaan kayak gimana gitu. Cuman ini dia namanya, kalau saya ngeliatnya fondasi kalian tuh kuat, dalam arti kamu tahu dia jelek buruk dan baiknya, dan dia juga tahu kamu.
jelek, baik, dan buruknya. Terus juga saya mau konfirmasi ya guys, kalau misalnya kalian melihat huruf 333, 222, 444 atau 111, itu konfirmasi sih. Dan juga kita banyak banget apa ya, kayak Libra di sini air sign, jadi Gemini, Aquarius, Libra, ada sorry aduh aku nervous nih jadinya, ada Scorpio, Cancer, Pisces, sama kita ada Aries, Sagittarius, sama Leo. Oke, apalagi ya guys ya, ini aku cuma mau bilang nih, ini orang akan ngebuka pikiran kamu. Ini orang yang mungkin sebelumnya kamu ngerasanya kayak gini, kamu melihat sesuatu yang seperti ini, nanti akan berubah ketika kamu udah bertemu dia. Ini orang akan ngerubah, tanda kutip ngerubah kehidupan kamu menjadi yang lebih baik, dan dia akan menawarkan sesuatu yang stabil guys, sesuatu yang bisa berujung sampai jangka panjang. Ini teman kamu, misalnya teman kamu atau keluarga kamu yang emang memikirkan sesuatu dengan jangka panjang, gak cuman dalam 1 bulan aja, dan dia akan menawarkan sesuatu yang solid sih, saya ngeliatnya di sini. Dan hubungan kalian mungkin terutama dalam pekerjaan ya atau pendidikan itu akan bisa kolaborasi sama-sama sampai jangka panjang. Itu yang saya ngeliatnya. Langsung aja kita buka pesannya. Kunci kebahagiaan adalah menyadari kalau banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Terus juga fokus dengan apa yang kamu inginkan, karena aku ngelihatnya manifestation kalian akan sangat kuat terutama di bulan ini ya. Jadi pertahankan kalau bisa hubungan orang ini, tapi kalian yang menjalanin semuanya. Dan yang terakhir, kamu bertemu dengan orang yang penting. Nah makanya saya ngeliatnya ini orang akan ngerubah kamu, membantu kamu, dan bersama-sama kamu mendampingin dalam suka dan duka. Dan saya ngeliatnya kalian berdua tuh match sih, energinya, ambisinya mungkin, value-nya, goal-nya, impiannya, semuanya match di sini. Makanya kayak ketika kamu bertemu dia, kamu bakal bilang dan berdoa mungkin sama yang di atas akhirnya gitu loh. Dan sorry ya sebelum kita tutup, ini kalau dilihat ini penguin ya, ini yang di atas nih ada kayak yang malaikat, angel gitu. Jadi kayak kamu bertemu dengan dia dan dia bertemu dengan kamu. Ini emang kayaknya udah dipertemuin gitu dari yang di atas. Terus kita juga banyak yang sama ya guys ya. Kita ada Gemini di sini. Jadi kayak emang ya kalian, kalau bagi kalian yang suka dengan konsep dan kebiasa dengan konsep twin flame, soulmate, kayaknya emang ini ya konfirmasi salah satu jodoh kalian ya. Aku nggak mau ngomong tentang labelnya, sorry. Tapi ini konfirmasi ini salah satu jodoh kalian sih, yang berperan penting dalam kehidupan kalian. Itu yang aku ngeliatnya. Oke, aku harap ini ngebantu ya guys. Thank you so much. Bye bye. High five. Oke, apa kabar grup 3? Ini aku langsung aja ya guys. Aku ngeliatnya sebelum-sebelumnya kamu, terutama di tahun ini ya, kamu kayak ngalamin banyak hal, situasi, mungkin dari keluarga kamu, pekerjaan kamu, hubungan kamu dengan orang-orang terdekat. Dan aku ngelihatnya kamu banyak nyelesain sudah karmic lesson ya, pelajaran karma, terutama di dalam tahun ini. Dan kamu udah kayak yang dalam arti mungkin karena banyak perubahan atau jatuh bangun situasi yang kamu alamin di tahun ini, jadi yang ngebuat kamu ngurung diri, meditasi, nenangin diri dulu, sendirian dulu. Jadi nggak cuman karena covid aja, tapi kamu tuh yang kayak udah, misalnya teman kamu atau keluarga kamu ngajak kamu, pergi bareng, kamu tuh yang kayak nanti deh, males deh, gitu-gitu. Jadi aku ngeliatnya kamu udah ngalamin ini, dan kamu udah milih untuk sendirian aja, untuk menenangkan pikiran kamu, untuk akhirnya kamu lebih memilih untuk merefleksikan apa yang udah terjadi dalam tahun ini. Kamu udah tahu harus kayak gimana. Dan saya ngeliatnya di bulan November ini ya, kamu ingin membersihkan, tanda kutip membersihkan dalam arti menyelesaikan semua masalah-masalah, problematika, ataupun orang-orang yang
mungkin sudah ada bermasalah dengan diri kamu dan kamu ingin menyelesaikan itu semua. Kamu tidak mau lagi ada kayak ada kekacauan, ada konflik antara kamu dengan yang lain, atau bahkan mungkin gak hanya berhubungan dengan orang, tapi juga bisa jadi dengan pekerjaan kamu yang mungkin sebelumnya belum selesai, dan kamu udah berani mengambil kesempatan yang baru lagi, awal yang baru lagi. Tapi sekarang ya guys, bedanya kamu gak terlalu mau menggunakan emosi lagi. Dalam arti mungkin sebelum-sebelumnya kamu orang yang benar-benar memperdulikan orang lain. Nanti misalnya contoh, kalau misalnya kamu ngelakuin gini, kamu berpikir nanti mereka kayak gimana ya, nanti mereka ngomong apa ya, nanti takutnya nyakitin orang lain, nyakitin perasaan orang lain. Cuma saya ngeliatnya di bulan ini kamu lebih menggunakan logika kamu. Dalam arti kamu udah yang kayak terserah deh orang mau ngomong apa, yang penting tugasnya selesai, pekerjaannya selesai. Jadi kalaupun ada situasi yang berhubungan dengan orang lain atau yang menyangkut hubungan gitu ya, kamu udah mikir logikanya kayak gimana. Kalau misalnya ada temen kamu curhat nih, kamu gak mikir emosional lagi, kamu kayak oke, problemnya apa, solusinya apa. Jadi kayak temen kamu pun agak aneh ngelihat kamu kayak gini, cuman mereka ngerasa perubahan banyak. Dan aku ngelihat kamu kayak gini karena yang tadi saya bilang, kamu udah membayar cukup banyak karma buruk gitu ya, karmic lesson di tahun ini. Jadi yang ini yang ngebuat kamu mengubah cara pandang kamu, cara pendekatan kamu berhubungan dengan orang lain, dan kamu ngerasa ini lebih baik sih dibandingkan kamu yang terlalu memperdulikan perasaan orang lain. Mungkin sebelumnya kamu dibilang kamu tuh terlalu perasa, kamu tuh terlalu sensitif. Jadi sekarang kamu bilang, oh oke, kalau gitu aku gak mau pakai emosi lagi, aku pakai logika aja. Dan ini yang ngebuat orang lain tuh bakal shock sih ngeliat kamu kayak gini. Itu, dan mungkin beberapa orang akan bilang, kok kamu jadi dingin banget ya. Dan mungkin ini dalam arti yang kayak ketika ada tugas, ketika ada pekerjaan gitu ya, ketika ada project, ketika ada sesuatu yang harus kamu capai gitu ya, kamu gak mikir perasaan apapun, yang penting selesai. Dan ini ya mohon maaf ya guys, ini aku ngeliatnya kayak rasa empati dan simpati kamu. Empati dan simpati itu kamu udah matiin sih. Kamu udah gak peduli, yang penting tugasnya selesai. Itu. Jadi benar-benar logical banget. Dan gak pakai yang namanya bucin lah, halu lah, apalah itu namanya, menye-menye, gak ada. Ini aku ngeliatnya di diri kamu. Dan entah kenapa ya guys, semakin kamu kayak gini, aku ngeliatnya malah semakin kamu bersemangat. Dan kamu tambah percaya dengan diri kamu sendiri, kalau kamu memang bisa mencapai semua impian kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan lebih efisien dan efektif. Kalau bahasanya sih kayak gitu sih. Dan kamu juga ngerasa kadang beberapa rahasia mungkin yang sebelumnya orang lain ngomong ke kamu, atau beberapa rahasia yang memang belum kamu ketahui di kehidupan kamu, dengan cara kamu berpikir secara logik, akhirnya ini make sense semua di mata kamu. Terutama di bulan ini sih aku ngeliatnya kayak gitu. Dan entah kenapa saya ngeliatnya keuangan bisa lebih lancar juga, asalkan kamu jangan mudah tergoda lagi dengan namanya yang kayak emosi sesaat gitu loh. Dalam arti, oh karena ada diskon aku mau beli gitu, karena ada ini ada itu jadi aku mau beli, karena ada sesuatu feeling. Jadi aku ngeliatnya kayak bener-bener matiin, kebanyakan sih kayak matiin feelingnya, matiin menye-menyenya, dan kamu hanya mikir oke, pendapatanku segini, pengeluaranku segini. Jadi kayak bener-bener yang sistematis banget sih aku ngeliatnya, terutama di bulan ini sih. Dan kamu lebih percaya diri, dan kamu bakal dibilang kamu aneh ya, kayak orang-orang bakal bilang kamu kayak aneh ya, kayak ada sesuatu di diri kamu yang berubah gitu. Dan kamu ngerasa biasa aja karena kamu ngerasa ya emang aku kayak gini, dan gak seharusnya mungkin aku kayak dulu gitu.
Dan mungkin beberapa orang akan kesel sama kamu, atau bisa jadi mereka mau mencari masalah dengan kamu karena mungkin kamu bertindak berbeda dari apa yang mereka mau. Jadi mohon hati-hati banget ya guys ketika berhubungan dengan orang-orang sekitar yang mungkin pengennya kayak kamu selalu menuruti mereka, kamu selalu mengertikan perasaan mereka, karena sekarang kamu udah nggak mau gitu-gitu. Yang tadi aku bilang, kamu udah mau matiin empati dan simpati kamu. Nah, itu hati-hati banget ketika berhubungan dengan orang lain ya. Tapi aku ngelihatnya akan terjadi banyak accomplishment ini kayak pencapaian dalam diri kamu di bulan ini, baik secara materi maupun personal growth kamu. Aku ngelihatnya kamu banyak capai ini dengan pendekatan yang logical. Tadi aku bilang sih kayak gitu sih. Oke, apalagi ya tentang zodiaknya. Ini kita ada Virgo, ada Pisces, Cancer, banyak banget air sign di sini. Jadi Gemini, Libra, Aquarius, sama kita ada Scorpio, Cancer, sama Pisces gitu ya. Jadi walaupun aku ngelihatnya, walaupun di luarnya kamu tetap kelihatan dingin atau mungkin ngelakuin approach mendekati sesuatu hal dengan dingin, logika, tapi dalamnya tetap kamu hangat kok. Kita ada strong Virgo juga di sini ya, dan setahu saya kalau Virgo itu orangnya emang benar-benar tanda kutip perfeksionis. Jadi kamu kayak lebih memperhatikan detail, efisiensi, sistematisnya kayak gimana daripada memikirkan logical lagi. Itu yang aku ngeliatnya kayak gitu. Dan terutama untuk air sign juga ya. Aku langsung aja ya guys, ini pesannya. Ubah energimu, lakukan sesuatu untuk membuat dirimu lebih baik. Jiwamu masih terluka karena masa lalu, tapi ini tidak mengubah jadi diri kamu sebenarnya. Makanya aku ngeliat kamu jadi the hermit ya. Sebelumnya kayak pengen nyendiri dulu aja gitu. Dan yang terakhir, keberuntungan akan datang untuk kamu. Diaminin ya guys, karena aku ngeliatnya kamu bakal capai banyak hal di bulan ini. Amin ya. So itu dulu pesan buat kalian, dan aku harap ini ngebantu. Thank you, bye bye, high five. Oke, grup 4, ini bacaan untuk kalian. Aku ngomong dulu ya guys ya, ini di bulan November ini aku ngeliatnya akan banyak peluang kesempatan yang terbuka untuk kamu. Jadi aku ngeliatnya mungkin sebelumnya kamu ada pengen mencoba melakukan suatu project lebih untuk uang tambahan, atau mungkin ingin kayak mempunyai teman baru, atau misalnya memulai sesuatu yang baru. Tergantung situasi kamu masing-masing ya, karena ini cuma general reading, dan aku ngeliatnya kamu bisa melakukan itu dan gak ada salahnya ngelakuin itu. Cuma pesanku, tolong keep open minded ya guys, dalam arti mungkin kalaupun kamu udah berusaha, kalau misalnya hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kamu harapin, coba tetap fleksibel dulu. Karena ada kalanya dimana kamu harus berusaha dulu sampai biar kamu tahu gitu, oh ternyata pendekatan untuk ngelakuin hal yang gini, nanti aku coba cara lain. Kan banyak cara menuju Roma ya. Kalau aku bilang sih di bulan November ini pokoknya intinya banyak banget kesempatan yang terbuka untuk diri kamu sih. Ini sengaja aku akan ngebahas tentang romance sedikit ya guys. Ini by the way ini cuma general. Nanti aku bakal buat video yang romance. Cuma entah kenapa ini ada berbau romantis di sini. Aku ngelihatnya ada seseorang di sini, kemungkinannya dia Leo, atau energinya ya guys, energinya yang agak mirip zodiak Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, atau energinya. Yang aku ngelihatnya dia mungkin sebelumnya bisa jadi keluarga kamu atau sahabat kamu yang sebelumnya dia orangnya egois ya, dalam arti semuanya harus tentang dia, dan kadang dia berhubungan dengan kamu, komunikasi dengan kamu itu biasanya dia jutek, dia cuek, tapi kalau lagi perlu dia bakal lembut banget, bakal menye-menye banget sama kamu, karena dia tahu kamu orang yang perhatian banget, dan bahkan kamu kayak seseorang yang membuat dia nyaman banget sih. Aku ngelihatnya kayak gitu. Nah ini orang ini aku ngelihatnya dia kurang bisa ekspresif guys, dalam arti
dia mau ngomong A tapi keluarnya B. Maksud dia kayak gini tapi keluarnya ketika dia udah berhubungan dengan kamu, berkomunikasi dengan kamu, penyampaiannya beda. Jadi ini yang ngebuat kamu sampai bilang, ini orang kenapa sih gitu loh. Dan ini malah yang entah kenapa aku ngelihatnya kamu ada rasa sebel sama dia, kamu ada rasa kesel sama dia karena kamu ngerasa dia ini apa ya, kayak orangnya bisa jadi rumit di mata kamu. Kamu tahu kalau dia tuh nggak serumit itu, tapi dia memperumit suatu masalah, dia memperumit suatu situasi. Jadi aku ngelihatnya ini orang yang pernah berhubungan dengan kamu, mungkin keluarga kamu sendiri ya guys ya. Orangnya apa ya, kayak menurutku agak malu-malu, agak gengsi gitu loh. Mungkin dia nggak mau nunjukin dirinya sepenuhnya. Cuman entah kenapa ya guys, aku ngelihatnya di bulan November ini kemungkinannya dia bakal menghampiri kamu lagi, dia mau memulai sesuatu yang baru lagi. Dan aku ngelihatnya kalau ini emang romantis, akan menjalin suatu hubungan yang baru, PDKT lagi istilahnya kayak gitu. Dan ini juga kemungkinan ada beberapa dari kalian yang LDR, jadi kemungkinan dia akan travel datang kepada kamu di sini, tapi dia ingin kamu kembali dan apa ya, kayak mencoba untuk bisa lebih mengertikan posisi dia. Dan saya ngerti kalau kamu berusaha untuk mengertikan situasi yang ada dengan dia, tapi ada rasa lelah di diri kamu di sini. Jadi entah kenapa aku ngelihatnya ketika kemungkinannya ketika dia datang menghampirin kamu, ketika dia datang istilahnya berinisiatif baik lah, kemungkinan dari kamu yang kayak biasa aja, malah beberapa dari kamu yang kayak malah menjauh, menghindar dari orang ini sih. Cuman terlepas dari itu semua, aku cuma pengen bilang kepada kamu kalau hanya karena orang ini atau situasi ini seperti yang kemarin, belum tentu akan terus terjadi seperti yang dulu. Karena bisa jadi ini bisa berubah. Dan intuisi kamu ya guys, sebenarnya kamu tahu kalau kemungkinan dia berubah, dan kamu tahu kemungkinan kalau memang dia ini tidak menunjukkan sisi dari diri dia yang sebenarnya terhadap kamu. Yang tadi awalnya pertama mungkin karena dia gengsi, yang kedua karena mungkin dianya ingin menunjukkan kalau dia itu hebat, tapi di sisi lain kamu lelah karena dia nggak jujur, dia nggak terbuka, dia nggak nunjukin diri dia apa adanya dengan kamu. Itu jadi makanya aku ngelihatnya di bulan November ini bukannya apa ya, kayak malah kamu retreat gitu loh dari diri dia, malah kamu biasa aja, dianya yang mungkin semangat bisa berhubungan dengan kamu lagi, tapi kamunya biasa aja gitu. Itu yang aku ngelihatnya. Dan juga ini aku ngelihatnya buat pendidikan atau professional life kamu, keuangan, karir, aku malah ngelihatnya kamu lebih fokus ke sana sih. Kamu lebih fokus dengan hal yang pasti, hal yang memang bisa ngebuat kamu apa ya, kayak memberikan kamu suatu kepuasan, kepuasan dalam arti dimana kamu tahu kalau bisa diukur suatu pencapaian itu. Jadi misalnya kamu melakukan suatu project, kamu menyelesaikan itu dan kelihatan hasilnya, dibandingkan kamu memilih untuk menginvestasikan energi kamu, waktu kamu dengan orang ini. Aku ngeliatnya sih kayak gitu. Kamu lebih memilih dengan professional life kamu sih di bulan November ini. Jadi entah kenapa, pokoknya intinya saya ngeliatnya kamu kurang peduli sih dengan dia. Dan mungkin kalaupun kamu membuka diri untuk dia, kayak mempersilahkan dia datang, memberikan dia kesempatan yang baru, cuman respon kamu mungkin tidak seperti yang biasanya. Mungkin biasanya kamu yang excited juga, kamu yang semangat juga, tapi di bulan November ini kamu kayak flat gitu loh, kayak oh oke gitu loh. Yang biasanya kayak ngomong banyak, sekarang balasnya singkat-singkat gitu. Aku ngelihatnya kayak gitu sih. Dan juga kamu lebih memilih untuk diam dan banyak rest sih, kayak beristirahat, take a break. Jadi kemungkinannya kamu lebih menghindar
dari hubungan ini dengan seseorang atau situasi ini. Saya ngeliatnya kayak gitu di bulan ini ya. Aku juga ingin bilang kepada kamu kalau hubungan kamu dengan keluarga ya, ini aku bilang keluarga, salah satu hubungan dengan anggota keluarga kamu itu bisa jadi, hati-hati ya guys, karena akan bisa terjadi salah paham antara kamu dengan mereka. Mungkin sama halnya ketika keluarga kamu mungkin lebih meminta perhatian kamu dan malah kamu lebih fokus dengan keuangan kamu, karir kamu. Jadi saya harapnya nanti semoga tidak terjadi salah paham di sini antara kamu dengan mereka. Tapi saya ngeliatnya apapun yang terjadi dengan personal life kamu, hubungan kamu dengan orang lain, terutama dengan si orang ini, kamu akan tetap fokus dengan apa yang memang bisa diukur pencapaiannya, bukan terlalu berhubungan dengan orang lain. Saya ngeliatnya kayak gitu. Dan ada satu sisi dimana kamu tahu dengan apa yang kamu lakuin dan intuisi kamu akan lebih kuat di bulan November ini ya guys. Ini diminta untuk supaya kamu bisa lebih optimis dan bisa melihat situasi atau seseorang ini kalau mereka bisa berubah guys. Mereka bisa berubah dan dia akan nunjukin kalau dia udah berbeda. Yang tadi saya bilang mungkin sebelumnya egois banget, sekarang dia sadar akan dirinya dan ini yang membuat kamu menjauh dari dia. Dia mau kayak menarik kamu kembali supaya kamu bisa ngelihat kalau diri dia udah berubah. Dan kamu akan ngelihat hal itu, cuman pilihan kamu mau bagaimana bertindak dengan orang ini. Aku langsung ngomong tentang sign-nya ya guys. Ini ada Leo, strong banget Leonya by the way. Leo, Aquarius, Libra, sama Gemini, Scorpio, Pisces, Cancer, Sagittarius, sama Aries. Kemungkinan akan terjadi komunikasi di sini, tapi mungkin yang tadi saya bilang nggak seperti biasanya karena kamu lebih memilih untuk diam dan tidak terlalu menghiraukan orang ini atau situasi ini sih. Itu saya ngeliatnya begitu. Kamu lebih kayak cuek. Saya ngeliatnya kayak gitu. Langsung aja ke pesannya ya guys. Kita cobalah untuk melihat lebih dalam di balik semua yang sudah kamu alami. Banyak perlakuan, omongan orang lain semata adalah cerminan dari diri mereka sendiri. Jadi kemungkinannya dia dulu yang begitu karena dia ada insecurity-nya. Makanya kamu bingung dengan orang ini sebenarnya kenapa sih? Tapi ya begitulah adanya ya. Kita nggak pernah tahu. Masing-masing orang beda-beda. Dan omongannya, saya berterima kasih untuk semua hal yang sudah saya lalui, baik atau buruk. Saya ngeliatnya entah kenapa di bulan November ini akan membuat kamu menjadi lebih dewasa, baik dari cara pikir kamu atau cara kamu bertindak dan cara kamu berkata sih. Ini yang aku ngeliatnya. Dan untuk kesehatan tolong dijaga makannya ya guys, karena kemungkinan bisa terjadi di mana kamu akan ditawarkan banyak makanan enak. Jadi tolong diseimbangin aja. Oke? So I'll see you guys soon. Bye bye. High five.